Subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, nasib tenaga honorer sedang berada di ujung tanduk. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa tenaga honorer di semua instansi pemerintah akan dihapus mulai 28 November 2023. Menpan RB Cahyokumolo menegaskan penghapusan tenaga honorer adalah amanat Undang-Undang ASN dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut pemerintah, penghapusan tenaga honorer dilakukan karena selama ini tidak jelas sistem rekrutmen tenaga honorernya, sehingga upah tenaga honorer kerap kali di bawah UMR. Bayangkan ada loh nakes honorer di puskesmas yang diupah hanya Rp150.000 per bulan. Pemerintah berdalih penghapusan ini untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini terlunta-lunta. Tapi pertanyaan selanjutnya, mau dikemanakan 410.000 lebih tenaga honorer yang ada di Indonesia? Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saja jumlah tenaga honorer lebih banyak dibandingkan PNS-nya. Jadi apa dong solusi pemerintah buat mereka dan instansi yang ditinggal tenaga honorernya? Badan Kepegawaian Negara menyatakan sebagian tenaga honorer akan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing untuk profesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan yang akan digaji sesuai UMR. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori 2 atau tenaga non-ASN lainnya untuk ikut seleksi calon ASN baik melalui jalur CPNS maupun P3K. Namun banyak yang tidak sepakat kalau itu adalah solusi. Pemerintah dinilai lepas tangan. Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia menyatakan putusan penghapusan tenaga honorer adalah bentuk kegagalan pemerintah menyejahterakan masyarakatnya. Keputusan ini ibarat bom molotov untuk membumi hanguskan honorer. Selain itu, keberlangsungan operasional instansi pemerintahan juga bakal keteteran dengan dihapusnya tenaga honorer. Inilah kontroversi selengkapnya. Hapus honorer, solusi atau lepas tangan? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya kira konsep pembinaan pegawai untuk menjamin jenjang karier, untuk meningkatkan kesejahteraan sudah menjadi perhatian pemerintah di era Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Pada umumnya kantor-kantor kabupaten, kota, provinsi, termasuk juga di pusat, hampir-hampir pegawai ombudsman itu adalah honorer. Kalau tidak hati-hati dalam menyikapi dan mengambil kebijakan tentang hal ini akan menimbulkan gejolak. Meminta kepada Menpan untuk memprioritaskan tenaga-tenaga honorer ini punya kesempatan untuk mendapatkan akses itu. Ya tentu ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan anggaran negara. Karena konsekuensinya merekrut ASN juga harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber bersama kami di studio. Yang pertama adalah Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Bima Arya Sugiarto. Berikutnya anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi PD Perjuangan Arief Wibowo. Anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PAN Saleh Partona Daulay. Selanjutnya pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dan kemudian ada Ketua Umum Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia Hamdi Zainal. Juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Dedi dan juga Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer Nakes Indonesia Sefri Latifan. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami di Kontroversi. Saya ingin langsung ke Mas Sefri. Mas Sefri, sudah bisa dengar suara saya? Ya, dengar Mbak Zilvia. Baik, Mas Sefri. Honorer nakes ikut berjuang melawan COVID-19. Sekarang COVID-19-nya mereda, malah muncul soal keputusan tenaga honorer mau dihapus. Apa reaksi FHKN ini? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Metro TV yang memberikan kesempatan kepada Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes se-Indonesia atau yang disingkat FKHM Indonesia. Mbak Sylvia, saya izin buka masker. Ini bentuk hasil dari kerja keras kita, baik itu nakes dan non nakes yang telah berupaya keras
untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Dengan meredanya pandemi COVID-19, sekarang muncul lagi persoalan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Di sini FKHN kami sepakat mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui Menpan RB untuk menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah. Oh, malah mendukung? Kenapa, ini Mas Epri? Justru belum sampai. Ini justru saya melihat bentuk upaya pemerintah dalam mensejahterakan status honorer. Gitu. Selama kebijakan-kebijakan yang diambil, regulasi yang akan dibuat oleh Menpan RB itu berpihak ke honorer. Kita akan dukung. Teman-teman semuanya sepakat. Yang jelas poinnya gini, Mbak Zilvia. Gimana tenaga honorer, ada ratusan ribu tenaga honorer di Indonesia, ini mereka kita kumpulkan aspirasinya agar dapat statusnya disejahterakan. Diangkat menjadi ASN tanpa tes. Oke, tanpa tes, itu tuntutannya? Tanpa tes. Karena ini bentuk apa ya, reward kita. Bekerja selama pandemi 2 tahun pandemi ini bukan apa ya, bukan suatu yang mudah bagi kami yang bekerja di Fasiankes. Baik, berarti Mas Epri, tenaga honorer nakes ini setuju, tapi dengan syarat ya dihapus, tapi harus diangkat tanpa tes, gitu ya, sebagai PNS atau P3K? Ya, betul. Oke. Saya ingin langsung tanya ya ke Pak Alex, apakah tuntutan dari tenaga honorer nakes ini bisa dipenuhi? Jadi nggak perlu Pak dites-tes lagi, langsung saja diangkat. Terima kasih Mbak Zulfia, Mas Epri. Saya senang sekali malam ini, walaupun tadi sempat serem mendengar pengantar dari dialog ini ya, tetapi senang sekali dengan respons sangat positif dari Mas Epri dan teman-teman ya. Sebelum saya menjawab bagaimana proses selanjutnya, izinkan saya sedikit bicara konteks dari tenaga honorer ya. Pertama, kami tentu di Kemenpan RB tugasnya adalah membantu mewujudkan visi misi Presiden. Dan salah satu prioritas Presiden 5 tahun ini adalah penyederhanaan birokrasi. Kita tahu bahwa indikator-indikator competitiveness kita tertinggal dari banyak negara. Ya, kita punya PR di situ. Nah, bersamaan dengan itu tentu ada agenda transformasi. Jadi ada 3 agenda transformasi yang dicanangkan oleh Kemenpan RB. 1, organisasinya sudah dilakukan di layering, penyederhanaan dan lain-lain. 2, transformasi sistem kerja nanti mengarah kepada digitalisasi. Dan ketiga adalah transformasi SDM aparaturnya. Ini yang menjadi domain saya sebagai Deputi SDM aparatur. Oke. Nah, saya lanjutkan sebentar Mbak, biar kita konteksnya dapat ya. Pada saat yang sama kami menyadari bahwa kita punya PR untuk menyelesaikan tenaga honorer yang sudah cukup lama belum tuntas penyelesaiannya. Prosesnya sejak 2005. Ya, 2005 itu pernah didata 900.000 lebih tenaga honorer kita, dan kemudian pada saat itu diangkat tanpa tes menjadi PNS. Hampir semua 860.000 diangkat tanpa tes pada saat itu. Dan dalam perjalanannya ada yang tidak memenuhi syarat, sekitar 60-an ribu. Kemudian pada tahun 2012, yang tercecer tadi diinventarisir kembali. Dan tahu jumlahnya menjadi berapa? Membengkak menjadi 670.000 lebih. Jadi setiap tahun sebetulnya pemerintah sangat peduli dengan ini dan memberikan kesempatan untuk teman-teman ini ikut seleksi. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, di situ sudah dikatakan bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saya ini P3K. Kontrak saya bisa diputus waktu-waktu kalau saya tidak perform dan lain-lain. Nah, jadi bagian yang bisa menyejahterakan tenaga honorer dengan adanya keputusan baru ini di mana, Pak Alex? Nah, tentu
Ya, tenaga honorer ini motif direkrutnya bermacam-macam, Mbak. Motif pertama memang ada kebutuhan organisasi. Dan itu tentu kita harus hargain itu. Tetapi ada juga motif, maaf, agak berbau-bau nepotisme. Apa, ada Pak? saudara diangkat, adik diangkat, kakak diangkat. Dan bahkan ada yang motifnya politik. Ya, mohon maaf, kadang-kadang mau pilkada dan lain-lain, kandidat-kandidat bersaing kemudian menjanjikan mengangkat honorer dulu, nanti diangkat jadi pegawai negeri dan lain-lain. Karena itu kita tentu tidak mau terjebak kepada persoalannya. Sekarang solusinya apa? Ya. Nah, solusi inilah yang kemudian Kemenpan sebetulnya hanya merimain. Sudah ada Undang-Undang ASN, sudah ada PP 49 2018 yang melarang PPK untuk mengangkat tenaga non-ASN dan diberikan kesempatan 5 tahun untuk menyelesaikan sampai akhir tahun 2023. Baik. Jadi sebetulnya surat edaran ini bukan sekonyong-konyong. Ini hanyalah reminder, sudah dekat ini waktunya, ayo kita selesaikan begitu. Baik, berarti nantinya ketika tenaga honorer dihapus, Pak, ini tidak serta-merta akhirnya mereka tidak jelas nasibnya, tapi mereka didorong untuk mengikuti tes ya Pak, sehingga mereka bisa diangkat sebagai PNS ataupun P3K. Iya, dan bukan sekonyong-konyong ya, tetapi justru prioritas kami tahun ini adalah nakes dan tenaga pendidikan guru. Ya, ini baik. Prioritas karena ini adalah pelayanan dasar. Jadi saat ini. Tapi tetap harus dengan ikut tes ya Pak. Jadi tidak bisa seperti permintaan Mas Sepri tadi tanpa tes tidak bisa ya? Iya, ada proses seleksi. Tetap ada proses seleksi. Akan ada afirmasi yang sangat berpihak kepada tenaga honorer untuk diberikan kesempatan menjadi P3K atau PNS. Dan tahun ini P3. Pak Alex ditahan dulu, saya ingin tanya ke Pak Hamdi. Pak Hamdi, menurut Anda itu solusi atau lepas tangan sih pemerintah? Bagi saya itu lepas tangan. Lepas tangan? Lepas tangan. Karena? Kenapa? Kami ini sudah mengabdi bukan setahun 2 tahun. Apa tadi tidak diceritakan setelah 2012 didata menjadi 900.000 tersebut, itu tenaga honor kategori 2 itu sudah dites. Ada yang menjabat PNS yang lolos dan tidak lolos. Tapi sampai saat ini tidak dibuka nilai tesnya. Seberapa pintarnya yang lolos menjadi PNS, seberapa bodohnya kami tenaga honor yang tidak lolos. Jadi proses seleksinya pun tidak transparan? Tidak transparan. Sampai saat ini belum bisa dibuka prosesnya tersebut. Bagi kami seleksi administrasi cukup karena kami di tenaga honor kategori 2 ini rata-rata sudah mengabdi di atas 15 tahun. Saya sendiri 22 tahun mengabdi. Terkait terbentur undang-undang atau PP sudah dilakukan kok di guru bantu di DKI Jakarta itu pada tahun 2015 menggunakan diskresi presiden. Bidan bisa dengan Kepres. Sudah terjadi. Kalau berbenturan dengan undang, mereka bisa. Tadi juga dinyatakan itu sangat diskriminasi sekali hanya terpaut pendidikan. Kami tenaga administrasi ini yang sampai saat ini data kami, nama kami ada di BKN, ada di Menpan RB, itu belum sekalipun tuh untuk diikutkan tes, mengikuti tes ASN. Kalau disebutkan tadi tenaga pendidik, nakes akan diprioritaskan, Anda percaya nggak? Ya memang sudah terjadi 2 kali dari tenaga pendidikan. Yang dikatakan Pak Menteri itu 1 juta, tapi baru 300-an yang terakomodir. Kami tenaga administrasi ini mengabdi juga buat negara ini. Di mana keadilan sosialnya dari pemerintah bagi kami? Anda bingung tidak habis kalau sudah dihapuskan 2023 nanti nasibnya kemana? Kan ada juga wacana untuk outsourcing. Outsourcing bagi kami, penyelesaian kami selain PNS ya P3K, nggak ada itu istilah outsourcing. Kalau ini betul-betul dilaksanakan kami akan konsolidasi. Mungkin untuk awalan kami tanggal 15 nanti akan aksi di DPR bareng KSPI. Aksi. Oke, kita langsung tanya ke DPR-nya. Ada Mas Arief di sini, ada Bang Saleh di sini. Mas Arief, kalau sikap dari DPR melihat adanya keputusan pemerintah untuk menghapus tenaga honorer, ini dianggap sebagai sebuah solusi atau justru bisa melahirkan permasalahan baru? Ya, kalau di DPR masih beragam ya, tetapi begini, sebenarnya problem ini problem lama. Dan itulah sebabnya kita mengingatkan terus ya, sejak lama tentang pentingnya menyelesaikan tenaga honorer secara adil. Ya, apa yang dimaksud itu kita tempuh dengan satu kebijakan mendorong perubahan Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Dan bahkan di dalam usulan pasal perubahannya, di dalam undang-undang tersebut, kita maktubkan bahwa tenaga honorer, tapi juga terbatas, karena ini menyangkut problem yang lama, seperti Mas Hamdi ini,
yang terakhir adalah diangkat pada 1 Januari 2014 untuk menjadi PNS. Mengapa? Karena itu berkaitan dengan berlakunya undang-undang. Jadi artinya yang lama itu kita angkat, yang sudah mengabdi sejak lama ya. Maka yang baru-baru mengikuti apa yang menjadi ketentuan dalam undang-undang, yaitu hanya menyangkut 2 jenis pegawai. Satu adalah pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah P3K dan semuanya melalui proses seleksi di mana harus tes. Nah, tetapi yang lama kita mintakan untuk diangkat hanya dengan satu, verifikasi administrasi dan faktual supaya tidak bohong-bohong. Sebab pada masa lalu banyak kebohongan juga ya. Namanya kawan saya Mas Saleh tapi yang diangkat Hamdi. Nah yang begitu-begitu supaya tidak terjadi lagi. Karena memang ada kelemahan mendasar. Nah saya bicara soal undang-undangnya ini. Di dalam Undang-Undang 5 2014 itu tidak ada ketentuan peralihan yang seharusnya menghantarkan pada situasi transisi di mana masih banyak masalah terkait dengan K1, K2 yang disebut honorer itu yang belum diselesaikan oleh aturan yang lama. Nah ternyata jumlahnya cukup banyak. Pada saat itu kurang lebih 400.000 lebih. Ya, yang itu harus kita selesaikan. Tetapi apakah jumlahnya seperti yang ada dalam data pemerintah? Belum tentu, lapangannya juga bisa beda lagi. Ya, jangan-jangan banyak yang palsu itu, maka perlu dilakukan verifikasi faktual dan juga tentu saja verifikasi administrasi. Nah yang lainnya pasca 2014 memang harus mengikuti ketentuan undang-undang, nggak bisa tidak. Karena sejak undang-undang berlaku, maka itulah yang harus dilaksanakan. Apa? Pegawai kita hanya 2 jenis, PNS dan P3K. Mekanismenya seperti apa? Diatur oleh undang-undang. Ada 2 peraturan pemerintah yang mendasari untuk rekrutmen dan seleksi pegawai negeri sipil maupun yang satunya P3K. Nah soal ada policy afirmasi itu saya kira satu keniscayaan karena memang seharusnya pemerintah wajib untuk mengangkat derajat harkat martabat tenaga honorer itu meskipun tidak semuanya bisa di PNS-kan tetapi sebagian bisa di P3K dengan afirmasi tetapi yang pasca 2014. Oke, intinya masalah lama dengan aturan lama masih ada masalah. Dengan aturan baru apakah nanti masalahnya bisa diminimalisir atau justru akan bertambah? Saya akan tanya pendapat dari narasumber yang lainnya pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, Bang Saleh, kalau kata Mas Arief ini adalah masalah lama, kenapa ya tidak selesai-selesai sampai sekarang? Jadi saya kira begini, ini tenaga honorer ini memang kalau menurut saya ini sengaja ada pembiaran sebetulnya. Pembiaran yang memang berlarut-larut, jadi sehingga kelihatan sekali bahwa tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani supaya tuntas. Saya mau kasih contoh misalnya, sekarang kita tanya dulu. Kira-kira yang dimaksud dengan tenaga honor ini apa saja? Karena saya ingat betul tuh kan tenaga honor itu ketika misalnya kita lihat sekarang ada yang namanya TKS, tenaga kerja sukarela. Ini kalau namanya tenaga kerja sukarela ini sebetulnya agak sadis juga ini. Karena di dalam perjanjian kerjanya itu dibuat itu, saya yang bertanda tangan di bawah ini, alamat, tempat tanggal lahir dan seterusnya dengan ini menyatakan bersedia untuk jadi tenaga honorer tanpa menuntut jadi honor daerah, tanpa menuntut jadi PNS, tanpa menuntut gaji. Bayangkan tuh. Berarti ini kan orang, ini lembaga negara mempekerjakan orang, ya betul-betul melanggar HAM. Masa tanpa menuntut gaji? Nah sekarang mereka nuntut jadi PNS, berarti kan sudah melanggar semua dengan perjanjian itu. Itu satu. Ada lagi tenaga honor daerah. Ini yang juga diangkat oleh pemerintah daerah itu sendiri. Ada tenaga honorer dari pusat, misalnya PKH. Ini kan honor juga tuh, yang pendamping-pendamping itu, pendamping desa, ya kan, tenaga PKH. Kemudian ada lagi yang penugasan, itu di Kementerian Kesehatan tuh ada itu yang penugasan tuh, yang dibuat ke daerah-daerah terpencil dan seterusnya. Itu kan
sebetulnya juga penugasan yang saya kira adalah tenaga honorer yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sekarang ini Mbak, ini saya mau contohkan. Tadi kan disebut ada 2 nih yang prioritas pemerintah, yaitu pendidikan dan kesehatan. Sekarang saya tantang tuh pemerintah, bisakah mereka menyelesaikan pendidikan? Bisakah menyelesaikan honorer di kesehatan? Contoh, kemarin itu pemerintah ya melalui Menteri Nadiem Makarim mengatakan kita angkat 1 juta guru sesuai dengan yang dibutuhkan. Begitu diumumkan, yang datang aplikasinya, permohonannya dari daerah-daerah cuma 500.000. Dari yang 500.000, yang lulus ya katakan sudah ada formasi 293.000. Yang lulus tidak ada formasi 193.000. Sebentar Mbak, saya jelasin nih. Bayangkan dari 1 juta yang diminta itu yang diproses itu sekarang itu cuma 500.000. Kemudian sudah lulus 293.000 itu ada formasinya langsung diangkat dari tenaga P3K, ada gajinya. Yang 193.000 sekarang ini udah lulus nggak ada formasi dan tidak diangkat, nggak ada gajinya. Berarti janjinya palsu. Ada beda, bukan janji palsu, artinya ini kan tidak ada koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Pertanyaannya, mengapa dibutuhkan 1 juta dikirim 500.000? Karena pemerintah daerah ketika mengirimkan itu ke pusat, mereka sudah tahu nanti gaji untuk mereka yang akan lulus P3K itu diambil dari DAU pemerintah daerah tersebut. Sementara mereka merasa DAU mereka itu sudah kecil. Dari pemerintah pusat tidak ada anggaran tambahan. Sehingga dengan demikian, dengan adanya kasus seperti ini, ya ini jadi problem. Ini masalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan terbatasnya anggaran daerah. Dan saya katakan Mbak, ini pemerintah ini kita tantang. Ini jangan sampai ini nanti tiba-tiba hapus tahun 2023. Persoalan ini nanti ini betul-betul luar biasa banyak. Mumpung ini kan ada pemerintah yang daerahnya di sini. ini? Banyak ini ada ketua Apeksi di sini, Kang Bima bisa langsung dijawab. Jadi kita letakkan ini dalam konteksnya. Ini adalah tentang pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik menjadi lebih efisien dan transparan. Semua tahu bahwa kita itu kekurangan. Bicara pendidikan, kesehatan, dan teknis. Ada perhubungan di situ, ada Pol PP di situ, dan lain-lain. Nah, setiap tahun itu kita mengalami persoalan. Kita ada kebutuhan, tetapi pola rekrutmen itu nggak nyambung dengan apa yang dibutuhkan di daerah. Kita maunya A, dikasihnya B, kira-kira begitu. Kadang-kadang nggak ada. Jadi ikhtiar kita untuk terus menyambung hidup demi melayani publik dengan lebih maksimal, maka banyak sekali inovasi dari teman-teman daerah. Yang tadi Bang Saleh sampaikan tadi, ada istilah TKS, ada PKWT gitu ya, macam-macam istilah itu gitu ya. Nah betul bahwa ada tendensi misalnya ada dimensi politik di situ ya. Tetapi yang paling penting ada kita kembalikan lagi, kebutuhannya bagaimana. Nah karena dari awal, dari dulu ini berlarut-larut, nggak nyambung kebutuhan daerah dengan pusat, tidak jelas penganggarannya dari mana, nomenklaturnya, regulasinya, maka menjadi seperti ini. Nah karena itu ini saya baru pulang tadi dari Pangkal Pinang, pertemuan Apeksi. Kita bicarakan ini karena menjadi isu hangat. Kalau misalnya betul-betul deadline-nya 2023, lumpuh pelayanan publik itu. Nah karena itu nggak mungkin itu seperti itu. Yang kami usulkan adalah pertama, melakukan pemetaan berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan gitu, beban kerja. Jadi setiap daerah itu perlu berapa, gurunya perlu berapa, nakesnya perlu berapa, untuk Pol PP perlu berapa dan sebagainya. Ya untuk ASN-nya perlu berapa. Kemudian kedua, dari kebutuhan itu kan tahu kebutuhan penganggarannya bagaimana. Bagaimana kondisi APBD, pusat tanggung jawab seperti apa gitu. Dari situ kita akan kelihatan tahapan-tahapannya. Dan nggak mungkin 2023 itu. Belum lagi kita berbicara ada anggaran yang harus kita alokasikan untuk tahapan pemilu. Ini kan juga perlu di situ. Belum lagi ada pejabat-pejabat yang belum tentu paham nanti. Pejabat wali kota, pejabat gubernur, pejabat bupati gitu. Jadi saya kira saya sudah sampaikan ke Pak Mendagri, ke Pak Sekjen gitu ya bahwa ini kelihatannya perlu duduk bersama untuk melakukan pemetaan. Itu paling penting. Dari pemetaan itu kita bisa tahu. Kalaupun kemudian ada dimensi politik di situ, loh kok ini banyak direkrut untuk misalnya tenaga kebersihan ini. Padahal tenaga kebersihannya perlu cuma 200, direkrutnya 2000. Kan bisa kelihatan. Jadi semuanya berawal dari pemetaan saya kira. Ada yang mengerikan nih Kang Bima tadi. Bisa lumpuh ya. Bisa lumpuh pelayanan publik kalau ini betul-betul mau dikejar sampai 2023. Iya. Saya ingin tanya ke Pak Trubus, pakar kebijakan publik di sini. Benar Pak, kalau penghapusan tenaga honorer itu bisa sampai melumpuhkan pelayanan publik? Bisa. Jadi karena semuanya nanti pada akhirnya itu
semua dikerjakan oleh ASN, nah otomatis segala kebutuhan masyarakat tidak bisa terlayani. Itu yang pertama itu. Yang kedua, menurut saya justru dengan adanya honorer itu kan selama ini pelayanan publik bisa dipercepat. Artinya masyarakat itu memperoleh pelayanan yang memuaskan selama ini. Nah, kalau misalnya nanti honorer itu kemudian ditiadakan, otomatis semua kegiatan aktivitas pelayanan publik itu ada di tangan ASN. Nah, sementara jumlah ASN-nya sangat terbatas. Jadi yang bisa kita sampaikan yang ketiga justru malah sekarang tetap saja honorer itu harus ada. Jadi honorer itu harus tetap diadakan. Karena kalau tidak malah justru akan menjadikan masalah baru. Tapi pemerintah berdalih ini amanat undang-undang, Pak. Iya, tentu pemerintah punya argumen tersendiri. Tetapi kita bicara tataran empirisnya dibutuhkan. Karena itu menurut saya apa yang dilakukan pemerintah sekarang misalnya mewacanakan untuk menstop istilahnya membuat honorer itu kiamat itu ya harus ditinjau ulang gitu ya. Jadi harus ditinjau ulang sehingga kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang. Yang terakhir menurut saya yang penting juga dilakukan oleh pemerintah adalah sebelum menghapus itu mempersiapkan solusi-solusinya. Solusi ini hanya ada sekarang ini dengan surat edaran itu Kemenpan PRB itu hanya untuk guru dan nakes. Tetapi yang dapat afirmasi itu, tapi yang lainnya tidak. Sementara kebutuhan yang lain banyak, misalnya Satpol PP. Satpol PP itu mau dikemanakan? Sementara dia fungsinya adalah fungsional. Ya kan, bukan termasuk fungsional dia posisinya. Nah, dan itu dibutuhkan oleh pemerintah daerah karena sebagai penegak perda. Atau juga tenaga teknis lainnya sangat banyak sekali. Saya rasa ini menjadi problem yang sangat berat. Karena itu menurut saya pemerintah jangan terburu-buru untuk istilahnya ya menetapkan bahwa 28 November 2023 itu stop. Itu aja harus ditinjau ulang itu menurut saya. Oke, agak ngeri ya istilahnya kiamat bisa membuat lumpuh pelayanan publik. Pak Alex, bagaimana itu Pak kebijakan Anda ini membuat berat banyak pihak. Dan tadi kalaupun mau dilakukan pola rekrutmen, Kang Bima mengatakan pola rekrutmen yang dilakukan selama ini banyak yang nggak nyambung Pak dengan kebutuhan daerah. Jadi masih banyak masalah tapi ini mau muncul masalah baru. Bagaimana Pak Alex? Baik, terima kasih. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Bima itulah esensi dari surat edaran Pak Menpan. Agar semua instansi pemerintah melakukan analisis kebutuhannya. Jadi memapping tenaga honorer kemudian melakukan analisis kebutuhannya. Dan dari situ kalau memang instansi pemerintah membutuhkan pegawai itu, ya solusinya diangkat P3K, dicarikan jalannya untuk ke P3K. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa tidak semua jabatan itu kan harus dikerjakan oleh aparatur negara. Ya, tenaga-tenaga misalnya kebersihan, keamanan dan lain-lain itu kan tidak harus aparatur negara. Nah, tadi kenapa prioritasnya adalah pelayanan dasar, guru dan tenaga kesehatan. Kalau kita lihat postur demografi ASN kita saat ini, dengan proses pengangkatan yang masif yang dilakukan sejak 2005-2012, 38% ASN kita itu sekarang melakukan pekerjaan pelaksana, administrasi. 1,6 juta. Pada saat yang sama kita sedang bertransformasi digital, SPBE. Kebayang nggak? Kita bertransformasi digital, postur demografinya, administrasinya sudah 38%. Kalau itu terus kita angkat, bagaimana nanti gitu ya? Apakah kita setelah mengangkat kemudian melakukan PHK massal? Kan nggak lucu ya. Karena itu perlu di mapping. Tetapi poinnya adalah nasib teman-teman ini harus diperjuangkan. Kalau tidak jadi ASN ya direkrut oleh perusahaan alih daya sehingga dia masuk gajinya ke pengaturan Depnaker, ada UMR di situ. Sementara sekarang honorer tuh nggak jelas, ada 200.000, 300.000, 400.000. Jadi Menpan justru ingin memperjelas. Kalau Pemda atau instansi membutuhkan, ya kita perjuangkan anggarannya untuk diangkat P3K. Tapi prioritasnya jangan lagi administrasi. Karena baik. Kang Bima, jadi emang SE itu memang menyuruh pemerintah daerah untuk melakukan mapping? Oh betul sekali. Tetapi begini, kalau kemudian berdasarkan mapping itu, ya ada kebutuhan misalnya ya, katakanlah pada Pol PP dan pada Disub ya, kemudian bisa dialihdayakan ya, outsource. Tetapi pertanyaan kemudian sejauh mana kesanggupan kita dengan timeline yang terbatas itu bisa membangun sistem alih daya itu secara masif nasional, kan belum tentu gitu. Itu PR-nya gitu loh. Pemetaan wajib itu harus dilakukan dan harus objektif gitu ya.
Bagaimana pengawasan itu satu isu yang besar. Isu lain adalah itu tadi, kanalisasinya itu masing-masing perlu kerja yang tekun gitu, perlu duduk semua. Oke, Bang Saleh? Ya, saya melihat bahwa yang disampaikan tadi sebetulnya belum menjawab solusi. Jadi memberikan solusi. Kenapa? Kan pertanyaannya kita sekarang ini ada honorer yang jumlahnya jutaan orang sekarang. Dari semua ya, bukan hanya kesehatan dan pendidikan, tapi juga yang lain. Nah sekarang kalau memang ditutup, apakah mereka dibiarkan seperti itu saja? Dan menurut saya ini keadilan kepada mereka itu harus ditegakkan. Kalau misalnya tadi ya sudah, kalau misalnya nggak lulus tes dan seterusnya ini biarkan saja. Padahal sudah mengabdi 10 sampai 15 tahun. Oke. Ya kan? Guru itu katanya gini, begitu dia tes ternyata kalah dengan yang alumni yang baru-baru, yang fresh. Karena secara kognitif mungkin yang baru-baru ini lebih pintar. Baik. Sementara kawan ini guru sudah puluhan tahun, dia pengalaman mengajarnya sudah luar biasa. Tahu-tahu mereka ditinggalkan. Sama dengan apa tadi yang ada di tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Kesehatan kepada kita ada 213.000 sekarang di sana itu yang tenaga honorer yang belum jelas nasibnya. Oke. Apakah yang 213.000 ditinggalkan begitu saja? Ya. Kan tidak bisa begitu karena mereka ini sudah berjasa, kan jelas tadi dijelaskan. Ya. Kami membantu pemerintah menangani pandemi. Oke, saya Kan ingin luar minta biasa tanggapan ini. tadi Jangan nanti sampai dari mereka Mas Sepri ya. ditinggalkan begitu. Oke, silakan untuk tenaga honorer nakes untuk menanggapi ini Mas Sepri, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali usai jeda. Baik, saya kembali lagi ke Mas Sepri. Kalau menurut tenaga honorer nakes, proses seleksi yang adil bagi tenaga honorer nakes itu seperti apa sih yang diinginkan? Iya, Mbak Zelvia. Kami rasa sih untuk sekarang ya, untuk tenaga honorer khususnya nakes dan non-nakes yang bekerja di Fasiankes, saya rasa nggak fair gitu loh kalau kita harus melalui tahap seleksi. Karena pertimbangannya kondisi sekarang, kondisi normal sekarang, Metro TV dapat mengundang narasumber secara offline, disaksikan langsung sama penonton, itu berkat dari teman-teman yang bekerja di Fasiankes. Kita itu kerja pagi, siang, malam, nggak tentu waktu. Kita terus di-push. Nah ini makanya saya minta tadi dari awal kita tegaskan agar ini pengangkatan untuk honorer yang bekerja di Fasiankes itu tanpa tes. Tadi saya sambut baik dari Pak Alex Denny dari Menpan RB itu nanti akan ada afirmasi. Nah, ini afirmasi ini belum jelas. Afirmasinya dalam bentuk apa ya? Afirmasi belum jelas bentuknya seperti apa. Boleh langsung saya bantu Mbak Zul? Silakan Pak Alex. Tambahan, abis itu kemarin Pak Budi juga statementnya juga nanti honorer yang bekerja di instansi pemerintah akan diangkat khusus honorer nakes maupun non-nakes diangkat menjadi P3K. Itu regulasinya nggak ada. Kita udah kesana kemari untuk mencari regulasi. Termasuk kita udah beberapa kali RDPU sama Bang Saleh juga di Komisi 9. Itu kita ketemu membahas, saya dukung sekali itu panja honor, saya apresiasi sekali panja honor nakes di Komisi 9 itu mereka Bapak Ibu yang tergabung di Komisi 9 itu setiap Senin pagi audiensi RDPU mengundang forum-forum. Nah ini jadi sedikit masukan Mbak Zelvia, sedikit aja itu untuk Bang Saleh agar dapat merangkul semua forum ini dibentuk menjadi satu forum. Jadi tidak buang-buang waktu. Jadi setiap Senin ada lagi forum yang diundang, ada lagi forum yang diundang, padahal konsepnya, prinsipnya, aspirasi yang diperjuangkan itu sama. Sama. Ya. Oke, dijawab dulu Pak Alex, baru nanti saya ke Bang Saleh. Baik, terima kasih. Sebagai tambahan informasi tadi Mas Alex juga ya, Mas Sepri. Tadi pagi kami sudah sosialisasi Permenpan 20 2022
terkait dengan rekrutmen tenaga guru ya. Nah, ini prioritas tahun 2022 adalah yang sudah lulus ambang batas tahun lalu yang belum dapat formasi, itu prioritas pertama. Kedua, THK 2 ya. Kemudian baru guru non ASN yang terdaftar di Dapodik, baru nanti pelamar umum. Jadi memang kami juga melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. 2021 memang mereka diadu gitu. Jadi yang Pak Alex, yang ini ada Mas Hamdi mau menanggapi Pak Alex. THK 2-nya Ya, secara silakan. keseluruhan atau hanya guru? Ya, sekali lagi kan kita mesti ada prioritas ya. Prioritas yang pertama adalah kebutuhan guru karena prioritas Presiden adalah pengembangan SDM. Itu yang pertama. Kedua, nakes. Karena ini adalah pelayanan dasar dan kita tahu bagaimana berjibakunya nakes menghadapi pandemi ini. Pak, nah, nakes memang belum selesai bukan hanya permentannya. nakes. Pada saat jenazah di DKI Jakarta itu tidak ada yang memandikan, itu kawan-kawan kami tenaga honorer yang di kelurahan-kelurahan juga ikut Ya, berjuang, baik, nah, Pak. satu persatu Di ya. sini Kalau boleh jolim, saya jelasin pemerintah satu persatu. jolim. Di mana keadilan sosial itu yang berada di Pancasila ini, Pak? Di sini jolim. Iya. Pemerintah Iya, jolim justru terhadap kami- tenaga honorer. Data kami ini sudah ada kami di justru BKN, ingin data kami ini memberikan- sudah ada di Menpan RB. Oke, Iya, boleh dijelaskan nggak dulu saya Pak Alex. lanjutin sebentar? Boleh nggak saya lanjutin? Silakan. Mangga. Oke, terima kasih ya. Nakes kenapa belum keluar permennya? Saat ini kami memberikan waktu kepada Dirjen Nakes untuk memverifikasi data. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arief ya, data itu kadang-kadang si A, tahu-tahu si B, tahu-tahu si C. Kami berikan kepercayaan kepada Dirjen Nakes, sama dengan kami memberikan kepercayaan kepada Dirjen GTK untuk memverifikasi data honorer guru dan nakes. Nah, mudah-mudahan tanggal 13 ini deadline-nya. Kalau tanggal 13-nya sudah selesai, kami akan siapkan permennya. Dan Pak Menteri Kesehatan sudah setuju dengan proses yang sama dengan yang kami lakukan dengan guru. Nah, itu ya. Baru nanti kita sisir lagi yang lain, Pak. Jadi memang satu persatu kita mesti bereskan, tetapi tadi saya sudah sampaikan, tentu tidak bisa semua. Karena administrasi sudah 38%. Baik, Ya, oke. kalau postur APBD, APBN-nya nanti tentu nggak lucu gitu kalau kita tidak memanage itu dengan baik. Oke. Mas Arief, saya ingin Anda tanggapi dong. Jadi secara umum memang kalau berdasarkan undang-undang tidak bisa ya, tanpa tes. Tidak bisa itu dilakukan. Jadi pasti harus pakai tes. Tapi kalau ada tuntutan dari teman-teman untuk memberikan prioritas, memberikan afirmasi yang jelas pada mereka, itu kan sebetulnya sah-sah saja. Apakah itu bisa diakomodasi sebetulnya? Ya, saya kira tinggal pilihan kita mau tabrak undang-undang atau tidak. Ya, tapi kalau sumpahnya Presiden DPR kan harus menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya, tidak mungkin. Itulah sebabnya sebenarnya sudah agak lama ini, hampir 5 tahun ini kita mendorong dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, di dalam undang-undang itu ada beberapa pasal yang kita ajukan untuk bisa ditimbang pemerintah dan disetujui, terutama di dalam draftnya yang sampai hari ini tidak berubah adalah di pasal 134 kalau tidak salah, ada 5 ayat di situ yang itu sebenarnya kita sediakan untuk memudahkan teman-teman yang bekerja sebagai honorer, tentu pada batas kurun waktu yang amat sangat lama diprioritaskan menjadi pegawai negeri sipil dengan verifikasi yang ketat, ya, supaya tidak ada penipuan seperti zaman yang lalu. Nah, bagaimana dengan honorer-honorer yang pasca undang-undang itu diberlakukan? Karena hanya mengatur norma atau ketentuan yang tegas membatasi bahwa jenis ASN kita hanya 2, PNS dan P3K, maka yang muda-muda yang pasca undang-undang berlaku ya lewat tes. Ya, lewat seleksi yang disediakan. Kalau PNS itu ada 5 tahap, kalau P3K ada 4 tahap. Nah, bahwa di dalam proses seleksi itu ada afirmasi, ada semacam kemudahan, nah itu bisa saja sebuah kebijakan yang ditempuh. Tetapi kalau tidak melalui tes, tidak melalui seleksi, nggak bisa, itu amanat undang-undang. Itulah sebabnya maka saya mendorong, mari kita bedakan. Dari total honorer yang ada, pertama datanya dibereskan dulu di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Supaya data itu nggak berubah setiap saat, setiap waktu. Ya, karena seringkali begitu, satu RDP dikatakan sekian datanya, RDP berikutnya sudah sekian, bertambah, RDP berikutnya bisa berkurang kalau dengan DPR. Lah itu dibereskan datanya dulu. Kemudian mana yang
telah mengabdi kepada negara sampai pada batas sebagaimana yang kita usulkan dalam perubahan undang-undang tanggal 1 Januari 2014. Nah itu yang kita prioritaskan dengan verbal yang ketat tadi Mbak. Nah yang pasca itu lewatlah mekanisme yang ada. Sekalipun di dalam mekanisme itu diberikan satu kebijakan afirmasi yang data memudahkan. Dibereskan dulu, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah pastinya. Termasuk nanti saya ingin tanya ke Kang Bima juga, selain data dibereskan, sebetulnya alokasi anggarannya selama ini apakah memang menjadi masalah? Sehingga akhirnya apakah ini menjadi modus akal-akalan pemerintah tidak mengangkat tenaga honorer karena ada keterbatasan anggaran? Kami akan ulas pemirsa usai jeda. Kang Bima, masalah data dan anggaran, sejauh mana sebetulnya pemerintah daerah ini komit untuk membereskan hal ini? Gini, pertama kata kuncinya ada rekonsiliasi antara BKPSDM, bagian kepegawaian di setiap pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat gitu. Itu kata kuncinya. Nah dari situ kan ketahuan kita untuk pendidik yang menunggu untuk diangkat berapa, untuk kebutuhan teknis berapa, kesehatan berapa. Nah baru nomor 2, kita berbicara kemudian regulasi apa yang harus direvisi, yang harus disesuaikan. Ya, termasuk mungkin undang-undang ASN dan sebagainya. Nah jadi berangkat dari rekonsiliasi, kemudian kajian revisi regulasi, baru ketahuan. Dan saya kira sekarang timingnya yang pas sebetulnya. Ketika kementerian meminta kita untuk melakukan pemetaan dan rekonsiliasi. Jangan sampai nanti ditunda lagi baru nunggu pemilu setelah itu berlarut lagi. Ya, barangkali baru 2025-2026 kemudian kita bisa mengurai ini. Nah betul bahwa pemetaan sekarang tetapi kalau dipatok nanti di 2023 ya jangan gitu. Oke, Pak Alex terakhir, jadi kalau dari Apexi menyatakan 2023 itu sulit Pak, tidak realistis. Apakah masih ada kemungkinan solusi yang lain? Ya, pertama kan kita minta dulu dipetakan kebutuhannya, dipetakan dulu tenaga honorernya, kemudian kita lihat nanti solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan terhadap apa. Jadi ini kan tidak mungkin ada solusi tunggal untuk persoalan yang kompleks seperti ini. Tadi kalau kita ikutin solusi Pak Arief misalnya, itu kan bijak sekali. Sebelum 2014 kita proses, tetapi faktanya kalau hanya bicara 2014 tinggal 410.000 dan khawatirnya jumlah yang ada lebih besar dari itu. Karena itulah Menpan RB minta semua instansi pemerintah melakukan mapping terhadap kebutuhan. Kemudian kalau memang dibutuhkan, kita usulkan anggarannya untuk diangkat, ya formasinya sejumlah yang dibutuhkan gitu. Dan itu justru memperbaiki nasib dari teman-teman tenaga honorer yang sekarang ini nggak jelas. 300.000, 400.000. Jadi pilihannya nanti kan sederhana, jadi ASN ada standar gajinya, P3K ada standar gajinya, atau jadi outsourcing ada standar gajinya, UMR begitu. Nggak ada lagi daerah yang tidak bertuan, yang cuma 300.000, 400.000 itu. Itulah tugas mulia yang mestinya kita sukseskan bersama dengan optimisme yang tinggi. Oke, terima kasih Pak Alex. Bang Saleh, pada implementasinya bisakah sesederhana itu? Sangat tidak bisa menurut saya sesederhana itu ya, tapi bisa dikerjakan iya, tapi kalau sesederhana ini enggak. Kenapa? Contoh misalnya tadi, saya katakan bahwa anggaran untuk pegawai itu sebetulnya rata-rata ini pemerintah daerah itu dan juga pemerintah pusat 40% dari total ini bisa diperiksa kok, gampang sekali. Jadi ketika kita tanya evaluasi penyerapan anggaran, itu rata-rata itu pasti 40%. Itu contoh, dan ada beberapa pemerintah daerah yang penyerapan anggaran untuk belanja pegawai itu bisa sampai 60%, 70% juga ada. Jadi berarti kan tidak sesederhana itu satu. Yang kedua, kalau masalah CPNS, honorer ini mau diselesaikan, pertama harus berkeadilan. Catat itu, berkeadilan. Semuanya harus ditampung. Jadi kalau misalnya ada tadi yang sudah berjasa dalam bidang guru, ada yang bidang kesehatan, itu top, masuk prioritas utama. Tetapi jangan sampai yang lainnya merasa ditinggalkan oleh Republik, mereka sudah mengabdi untuk Republik ini. Jangan itu tidak nilai. Yang ketiga, ada catatan saya juga, bagaimana caranya agar pemerintah pusat bisa nambah anggaran di pemerintah daerah, khusus untuk menampung yang P3K ini. Kalau misalnya nanti pemerintah daerah diminta, kamu harus ngangkat yang P3K 213.000.
pegawai kesehatan. Misalnya, anggarannya dari kesehatan. mana? Sementara anggarannya misalnya harus dari DAU. Sementara mereka sudah mengeluarkan 40% untuk DAU untuk belanja pegawai. Ini nggak akan tertampung karena itu solusi yang paling cepat dan bisa rasional dikerjakan. Tambah anggaran di pemerintah daerah untuk menampung seluruh tenaga honorer kita ini. Yang ini cocok saya, yang ini cocok. Memang harus cocok karena itu tambahan solusi dana dari pusat ya. Ini solusi yang paling saya kira lebih cepat untuk dia dilaksanakan solusi pemerintah. Yang diinginkan oleh Pak Hamdi? Bagi kami outsourcing itu tidak boleh ada di pemerintah. Di swasta saja ditolak. Ini pemerintah mau membuatkan outsourcing. Ini jangan-jangan bagi kami quote on quote ada akan membuat perusahaan-perusahaan mungkin ya. Yang kedua, betul ada yang dibicarakan Pak Soleh tadi, berkeadilan. Saya ini mengabdi sudah 22 tahun di pemerintah DKI ini, ya kan? Kawan-kawan kami di Dishub, di SDA, ring satunya pintu air, Bu. Semua itu udah nggak ada PNS, udah nggak ada ASN. Itu tenaga honorer yang jaga. Banjir, kami nggak pulang. Kalau berbicara di garis terdepan sama, kami juga di garis terdepan. Kami sepakat selesaikan dulu tenaga honorer yang berada di PP 48 itu. Yang datanya sudah ada di, mungkin Pak Bima sudah menandatangani ya, SPTJM. Itu sudah surat pertanggungjawaban mutlak, ada di BKN, ada di Menpan. Selesaikan dahulu itu menjadi PNS. Baik, oke. Pak Trubus terakhir, kalau pemerintah betul-betul ini dijadikan sebagai solusi, apa yang betul-betul harus dilakukan oleh pemerintah? Iya, harus diberlakukan oleh pemerintah. Menurut saya perlu membuat kebijakan regulasi yang transparan, terbuka, jelas terkait bagaimana kemudian persoalan tenaga honorer ini tidak semata-mata dilihat sebagai beban APBN, tetapi dia sebagai orang yang mengabdi pada bangsa dan negara. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, terkait dengan outsourcing itu sendiri misalnya sebagai solusi katanya menurut pemerintah, menurut saya itu tidak bisa diterima karena itu hal yang berbeda menurut saya, hal yang berbeda dan tentu ini tidak akan ada korelasinya sama sekali. Justru itu akan menjadi masalah karena apa? Dengan outsourcing itu sendiri akan menjadi beban bagi APBN juga. Karena apa? Karena APBD lah, APBD. Karena apa? Karena di situ ada fee juga untuk lembaga atau institusi atau perusahaan lah, perusahaan yang kategorinya adalah outsourcing. Yang ketiga, tidak semua daerah ada sesuai kebutuhan outsourcing itu sendiri. Jadi ada daerah yang butuhnya apa, belum tentu di daerah itu ada outsourcing tentang itu. Nah ini kan jadi masalah lagi karena bagaimanapun juga persoalannya malah pelayanan publik itu tersendiri jadi terbengkelai. Menurut saya itu, Mbak. Oke, jadi ada macam-macam potensi masalah, Mas Arief. Jadi bagaimana DPR membantu pemerintah Kemenpan RB untuk bisa merumuskan, ini sudah terlihat potensi-potensi masalah yang bisa terjadi apabila tenaga honorer dihapuskan tapi tidak ada solusi yang tepat untuk mereka. Apa yang harus dirumuskan oleh pemerintah? Ya, saya kira pemerintah tegak lurus saja pada undang-undang. Teknisnya saja yang harus di inovatif ya. Pegawai kita, ASN kita hanya 2, PNS dan P3K. Maka tidak boleh ada jenis pegawai yang lain pun termasuk honorer. Loh kalau honorernya nggak ada ya pilihannya jadi PNS sama jadi P3K. Nah kita memberikan jalan melalui perubahan undang-undang agar pasal 134 itu bisa disetujui. Apa yang sebelum tahun 2014 bisa menjadi PNS dengan verifikasi faktual administrasi yang ketat. Supaya tidak ada yang main-main. Nah yang pasca itu menjadi P3K dan PNS tentu dengan mekanisme yang ada sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tetapi tetap ada afirmasi. Saya kira begitu. Baik, oke. Terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Alex lagi sudah mendengarkan masukan-masukan dari sini dari segi data, kemudian soal anggaran juga, masalah keadilan juga. Apa jawaban dari pemerintah? Pak Alex singkat. Iya, kita tentu akan mengambil langkah-langkah setelah datanya makin lama makin detail, verifikasinya makin baik ya. Karena ini kan bukan persoalan yang sederhana. Tadi menuntut keadilan, kita juga tentu memikirkan keadilan yang lain juga ya. Bagaimana pelayanan publik harus lebih baik, kualitasnya dan seterusnya begitu. Melayani jutaan rakyat Indonesia begitu, yang membayar pajak untuk menggaji kita. Karena itu kami juga tentu menerima masukan dan mencoba mencari solusi dan solusinya pasti tidak tunggal ini karena persoalannya begitu kompleks ya. Kita harus petakan satu-satu dan kemudian kita urai, kemudian satu persatu kita selesaikan. Guru sudah mulai selesai pada hari ini, sudah sosialisasi tadi, Nakes kita tunggu tanggal 13 verifikasi datanya oleh Dirjen Nakes, kemudian kita akan siapkan regulasinya dan begitu seterusnya.
ya, yang penting kita harus lihat secara holistik, tidak hanya berdasarkan emosi atau kepentingan yang sesaat begitu. Kita kepentingan negara jauh lebih besar. Kita tunggu Pak Alex solusi konkret ya. Terima kasih Pak Alex, Mas Sepri, Mas Arief, Kang Bima, Mas Hamdi, Pak Trubus dan juga Bang Saleh telah bergabung bersama kami di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar mewakili rekan kami bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Kita jumpa lagi di Kontroversi minggu depan. Metro TV